Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali sekalipun di dunia maya. Bertatap muka tidak secara langsung. Namun dengan demikian tetap berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan, baik nikmat iman ataupun Islam. Teman-temanku sekalian, di semester kedua ini kita akan kupas di pelajaran kelima berkaitan dengan saum wajib. Berkaitan dengan saum wajib, apa itu saum? Saum adalah menahan diri dari hal yang membatalkan, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma atimus syam ilal lail. Ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 187. Teman-teman sekalian, saum wajib berlaku di bulan Ramadan, pada bulan Hijriah atau bulan Islam. Ramadan itu sendiri memiliki arti, yaitu membakar. Dikatakan demikian karena di bulan Ramadan tersebut membakar dosa-dosa dengan amalan-amalan yang baik atau amal-amal yang soleh. Dalil berkaitan dengan saum wajib, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga dalam surat Al-Baqarah 185 Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Teman-teman sekalian, itu diantaranya dalil berkaitan dengan saum wajib. Yang kedua, keutamaan atau keistimewaan saum di bulan Ramadan. Yang pertama, saum Ramadan termasuk rukun Islam. Jika dikerjakan dengan ikhlas maka akan mendapatkan surga. Yang kedua, di bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang saum. Yang keempat, ketika seseorang saum dengan dasarnya iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kelima, semua pintu surga terbuka dan pintu neraka ditutup. Yang keenam, orang yang saum disediakan pintu surga yang namanya Ar-Royan. Yang ketujuh, orang yang saum di bulan Ramadan dapat dua kegembiraan, yaitu yang pertama kegembiraan ketika berbuka dan yang kedua kegembiraan ketika datangnya hari raya Idul Fitri atau bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saum Ramadan dapat menjauhkan seseorang dari neraka sejauh 70 tahun lamanya. Yang berikutnya, saum Ramadan, keutamaannya diantaranya yaitu umroh di bulan saum, ya, sama pahalanya dengan ibadah haji. Dan yang terakhir, keutamaan daripada saum di bulan Ramadan adalah saum Ramadan akan memberikan syafaat kelak bagi pelakunya di hari kiamat.
Teman-temanku sekalian, ini yang kedua, keutamaan bulan Ramadan. Baik, yang ketiga, syarat sahnya saum. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Yang keempat, tidak dalam keadaan haid. Yang kelima, tidak dalam keadaan nifas. Dan yang keenam, niat dalam hati. Baik teman-teman sekalian, berikutnya yang keempat, sunnah saum. Yang pertama, mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan. Apakah itu baca Quran, bersedekah, dan sebagainya. Yang keempat, jika dicaci maki atau diajak untuk berdebat, berkelahi, maka katakanlah ini shaimun, aku ini dalam keadaan saum. Dan yang kelima, berbuka dengan kurma. Jika tidak punya maka cukup dengan air saja. Ini yang berkaitan dengan sunnah saum. Berikutnya yang kelima, yaitu doa berbuka saum. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, "Dhahabat doma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Ini diantaranya yang kelima. Yang keenam, orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit yang berbahaya baginya jika ia saum, atau orang yang sedang musafir bepergian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Yang kedua, wanita haid dan nifas. Yang ketiga, wanita yang hamil dan menyusui. Jika khawatir atas kesehatan anaknya, boleh baginya untuk tidak melakukan saum. Yang keempat, orang yang tidak kuat saum karena tua atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan, maka boleh dia melakukan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Teman-teman sekalian, yang ketujuh, saum yang disunahkan. Yang pertama, ada yang namanya saum 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, saum 3 hari pada setiap bulan di pertengahan bulan. Pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah yang disebut dengan Ayyamul Bid. Yang ketiga, hari Senin dan Kamis. Yang keempat, yaitu saum Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kelima, saum Tasu'a Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan yang terakhir yaitu saum Daud, yaitu saum yang berselang 1 hari. 1 hari saum dan 1 hari berbuka. Baik teman-teman sekalian, demikian itulah pembelajaran kali ini berkaitan dengan saum wajib. Semoga kita bisa mengamalkannya pada waktunya, terutama di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan sama Pak Jaka. Mohon maaf atas segala kehilafan. Salam 3 jari buat ayah bundanya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.